Hai, kembali lagi di channel kami, Lost Series. Di sini Presiden Jokowi meminta masyarakat supaya lebih aktif untuk mengkritiki pemerintah. Ada apakah dengan pemerintah? Ini cara demo yang cerdas, dan inilah cara kita menyampaikan dengan cara yang benar, dan insya Allah cara ini adalah cara yang melalui kanal yang baik. Saya menyampaikan terima kasih, sampaikan salam hormat saya semua. Anda top. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebentar. Menurut saya, yang kemudian terjadi, apa kemudian urgensinya adalah konflik. Konflik apa? Konflik kepentingan antara Bapak dengan para koruptor-koruptor yang ada, saya yakin. Oke, tanggapi. Kondisinya adalah semakin parah, Bapak. Karena apa? Karena dari kemarin kami menunggu kebijaksanaan dari presiden kami, kebijaksanaan dari bapak-bapak sekalian, tapi tidak juga digubris. Akan disalahkan karena memilih DPR. Itu omongan ketua DPR. Ini adalah bentuk yang sangat nyata, kawan-kawan. Ketika kalian tidak memilih, kalian disalahkan. Ketika kalian memilih, pilihan kalian salah, kalian disalahkan. Sama saja. Bapak polisi, tugas kalian itu melayani kami. Betul. Tugas kalian mengamankan kami. Betul. Bukan malah membuat. Hati-hati. 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 Provokasi. Hati-hati. 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 Provokasi. Satu komando. Mahasiswa bersatu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak berpulang ke Matua. Hati nurani dan akal sehat DPR. Hari ini kawan-kawan, kita dipaksa kembali turun ke jalan karena hak-hak rakyat telah direbut oleh mereka yang mementingkan kepentingannya sendiri. Udah semua. Aman.
Adik-adik harus bisa memastikan yang ada di sini adalah betul-betul mahasiswa. Saya lihat sudah ada indikasi-indikasi yang dia belum ada mahasiswa. Mahasiswa boleh bertato apa tidak? Coba cari di sini ada yang bertato. Buka topinya. Buka topinya. Siapa yang bertato angkat tangan? Ya, sampai dari mana? Sampai dari mana? Mahasiswa bukan? Keluar. Ini contohnya. Ini penyusup nih. Keluar. Angkat. Sini, kamu juga kelompoknya. Sini. Saya tidak mau mahasiswa yang punya niat baik disusupi promotor semacam ini yang mengatasnamakan dirinya rakyat. Sini, keluar mas. Sini, sampai dari mana? 3 orang sana itu. Hei, 3 orang yang sana, sini ikut sini. Contohnya seperti ini adik-adik. Saya sangat sayang adik-adik punya intelektual yang pandai. Generasi penerus kami. Tapi kalau disusupi oleh preman-preman, ya terjadi apa? Nanti adik-adik, orang-orang seperti ini, dia akan mecahkan dulu, piar, kaca mobil. Kalau perlu mungkin mobilnya TNI atau mobilnya Polri. Yang terjadi apa? TNI Polri akan menjaga dan nggak sadar, salah lirik, salah sasaran, menangkap adik-adik. Itulah penyebabnya ribut. Adik-adik harus paham itu. Contoh seperti ini, Masya Allah ini, adik-adik coba berpikir. Ini jelas bukan mahasiswa. Situasi terkini, Sekretariat PWGPI Jakarta Raya yang sedang mencari perlindungan dari tindakan-tindakan aparat yang menembaki gas air mata di depan Menteng Raya 58. Pintu semua ditutup karena gas air mata berasap sampai lorong Sekretariat GPI. Bu, jangan bolak-balik dulu, Bu. Dikutip dari kompas.com, permintaan Presiden Joko Widodo agar masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah ditangkapi sinis oleh sejumlah aktivis dan kelompok masyarakat. Pasalnya, mereka khawatir kritik yang disampaikan berujung pada kasus hukum dengan dalih melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Undang-Undang ITE era reformasi selama ini menjadi momok bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya lantaran banyak kasus yang terjadi. Beberapa orang mulanya menyampaikan kritik kemudian harus berhadapan dengan UU ITE. Jadi di sini UU ITE itu ada apa sih? Jangan-jangan ini undang-undang makhluk gaib atau undang-undang yang diutuskan dari kalangan alien
Oke lanjut, situasi yang sedemikian rupa membuat masyarakat semakin pesimis menanggapi permintaan Jokowi agar masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah. Di sini ada salah satu seseorang yang ditangkap karena dia dianggap mencemarkan nama baik atau sara, yaitu Dandi Dwi Laksono. Dia adalah sutradara, aktivis, dan jurnalis. Dandi Dwi Laksono ditangkap polisi pada September 2019. Dandi ditangkap lantaran tweetnya di Twitter dianggap menebarkan kebencian berdasarkan sara. Terus ada lagi salah satu, dia komika, tapi dia selalu mengkritiki pemerintah. Apa yang terjadi di Indonesia yang tidak baik, dia selalu membuka suara, yaitu Bintang Emon, salah satu komika. Dia men-tweet di Twitternya, itu dia tulis UU ITE Assalamualaikum. Ada salah satu lagi, dia dari komika juga, tapi sekarang dia menjadi kader di partai PSI, Ernest Prakasa. Mungkin teman-teman tahulah siapa Ernest Prakasa. Di tweetnya dia menghimbau kepada Presiden Jokowi agar dia memperbaiki buzzer-buzzernya lah, intinya buzzer-buzzernya. Jadi sekian berita di atas, terus termasuk komentar-komentar dari masyarakat, dari orang-orang menengah ke atas sampai menengah ke bawah. Saya di sini dapat menyimpulkan juga kenapa masyarakat bisa begitu takut terhadap undang-undang UU ITE itu. Dikarenakan banyak sekali orang yang mengkritik pemerintah itu ditangkap dengan alasan ujaran kebencian lah, terus sara lah, dan sebagainya. Dan tidak lama Presiden Jokowi mengeluarkan statement yang mengimbau masyarakat untuk lebih aktif lagi mengkritiki pemerintah. Itu sampai-sampai trending di Twitter, trending 2 saat ini. Mungkin besok bakalan trending 1. Jadi di sana masyarakat lebih gimana ya, mengkritiki pemerintah, takut dipenjara. Kalau kita nggak mengkritiki pemerintah, mereka sewenang-wenangnya. Jangankan tidak mengkritiki, sedangkan kita mengkritiki pemerintah aja, pemerintah sewenang-wenangnya. Jadi di sini masyarakat kebingungan gitu loh. Sedangkan pemerintah minta dikritiki. Dan sebaliknya, ketika kita mengkritiki, maka ada sanksi di sana. Kita bisa ditangkap. Pas kita mengkritiki, tahu-taunya udah datang aja itu Kang Bakso, Kang Sate di depan rumah. Tahu-taunya intel untuk menangkapkan orang yang mengkritiki pemerintah. Jadi di sini masyarakat takut banget dengan undang-undang ini, UU ITE ini, karena di sana banyak juga sih pasal-pasal yang bermasalah gitu loh. Dikit-dikit ditangkap, dikit-dikit bilangnya ujaran kebencian lah gara-gara UU ITE ini. Pembahasan Rocky Gerung itu tentang itu juga kemarin, karena pernah nonton itu, statementnya juga kayak gitu. Jadi kenapa mahasiswa itu waktu tahun-tahun lalu 2020 itu mahasiswa rame banget turun ke jalan, ya lantaran itu pemerintah. Ketika kita mengkritiki atau mengasih surat, terus mengasih masukan lah terhadap anggota DPR, pemerintah, tapi mereka tidak menanggapi apa yang kita beritahukan kepada pemerintah. Kita udah ngasih tahu ini tidak setuju dari masyarakat, mereka tetap menjalankan. Makanya mahasiswa itu turun ke jalan. Sedangkan mahasiswa itu turun ke jalan, mereka itu konsolidasi juga sesama masyarakat, sama mahasiswa. Dia konsolidasi dulu baiknya gimana ini. Habis itu baru kita mengambil keputusan, karena kita ngasih surat ke anggota DPR tidak ada tanggapan, mau nggak mau ya jalan satu-satunya kita turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi kita. Apalagi kita kan selaku mahasiswa nih, kita mahasiswa, kita itu sebagai agen of change, agen perubahan untuk bangsa kita, untuk rakyat kita, orang yang tertindas.
Dan di sana kita juga sebagai penyambung lidah rakyat, kita mahasiswa menyambungkan apa yang dikeluh kesahkan oleh masyarakat, kita sampaikan ke DPR supaya DPR bersuara di sana. Sedangkan DPR saat ini dia dikit bersuara tapi dia minta tunjangan lebih besar. Makanya kalau anggota DPR udah terpilih dengan partai, terus dia mencaleg jadi presiden dengan uang pribadi, ya pikiran dia hanya satu, yaitu uang. Sedangkan rakyat tidak didengarkan keluh kesahnya apa. Saya tidak bilang semua DPR itu salah, tidak, tapi saya menyindirkan siapa yang merasa. Kalau orang merasa dengan omongan kayak gini, berarti mereka tersindir gitu loh. Terus di sini kita juga memahami undang-undang itu lagi. Pusing deh. Sekarang kita serba salah, mengkritik salah, tidak mengkritiki juga salah. Sedangkan pemerintah minta dikritiki, atau jangan-jangan pemerintah minta supaya penjara ini lebih penuh lagi, karena dengan kita mengkritiki dengan seenaknya mereka menangkap kita dengan kasus ujaran kebencian karena ada undang-undang UU ITE ini tadi. Jadi kesimpulannya di sini adalah kita mencoba untuk belajar lebih memahami lah situasi saat ini. Terus mungkin himbauan presiden saat ini minta dikritiki, kita cobalah untuk mengkritiki pemerintah. Kita lihat kerjanya pemerintah saat ini, mana yang salah, ya kita kritiki. Kita bukan membenci atau menyampaikan unek-unek kita, tapi mengkritiki itu dalam tanda kutip ya. Mengkritiki itu kita mengkritik pekerjaan mereka, salah nggak? Terus dia mau bikin tol lah, ibaratnya ini contoh, mau bikin jalan tol, ini sesuai nggak? Ketinggiannya pas nggak? Jangan-jangan dikorupsi, ya itu yang harus kita kritiki. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Lah, waktu kita mengkritiki, dibilangnya ujaran kebencian. Kita bukan menyerangkan individu, tapi menyerangkan pekerjaannya, bukan menyerangkan individunya. Mungkin sekian ya. Bingung juga kalau bicara tentang UU ITE ini, karena masyarakat banyak banget sampai trending 2 di Twitter pembahasan UU ITE itu. Mungkin sekian dulu. Sekian. Assalamualaikum.